Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizbullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Khairat Pal. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di video ini untuk mempelajari salah satu materi penting, yaitu peranan IPA dan teknologi dalam kehidupan manusia. Materi ini sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari kebutuhan pokok manusia, sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga komunikasi dan transportasi. Oke, semoga penjelasan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana ilmu dan teknologi berperan atau memberi dampak besar bagi kehidupan kita. Ya, sebelum melihat perkembangan teknologi yang lebih luas, kita mulai dari hal yang paling dasar dalam hidup manusia, yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini ada yang namanya sandang, pangan, dan papan. Di sini kita akan melihat bagaimana IPA dan teknologi membantu pemenuhannya. Ya. Yang pertama kita akan membahas pangan atau yang lebih dikenal dengan makanan. Di pangan ini, bagian pangan itu ada mempunyai dampak positif dan negatif. Berikut dampak positifnya: penemuan bibit unggul meningkatkan produksinya, seperti bibit jagung, bibit rica, dan semua bibit sayuran-sayuran maupun buah-buahan itu sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia untuk memancing reaksi-reaksi agar pertumbuhannya itu bisa 2 kali lipat hasil panennya. Itu contohnya dampak positif yang pertama. Yang kedua, digunakannya mekanisasi pertanian untuk memanen, seperti alat-alat yang digunakan sekarang seperti yang kita tahu, terutama di pertanian Jepang. Di situ banyak sudah dipakai alat-alat seperti kendaraan begitu yang otomatis memetik sayuran atau buah-buahan. Ya, dan yang ketiga, dampak positifnya diterapkan cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri hingga produksi bertambah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, penemuan bibit unggul itu ditingkatkan produksinya. Ya, di sini dibahas lagi dengan cara pemupukan dengan diberi pupuk yang sudah diteliti oleh teknologi dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lainnya yang merangsang pertumbuhan dari sayuran atau tumbuhan-tumbuhan tersebut hingga produksinya lebih bisa bertambah dan lebih produktif. Oke. Dan berikutnya dampak positifnya digunakannya bioteknologi untuk merangsang tumbuhnya daun, bunga, atau buah. Ini juga ada semacam pupuk begitu ya. Itu untuk merangsang, ada yang untuk merangsang buah, ada yang untuk merangsang daun, dan merangsang bunga. Itu banyak sudah diterapkan di seperti tumbuhan cengkeh, pala, pohon kelapa, pohon mangga. Semua ada dibagi beberapa pupuknya itu ya. Untuk dampak positifnya, berikut kita akan membahas dampak negatifnya. Pemakaian pestisida yang tidak memberantas hama tanaman, tetapi juga membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen dan bahkan meracuni manusia sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dampak negatif dari pestisida itu sangat banyak. Itu bisa memberantas hama. Hama ini bisa berguna juga bagi tanaman. Ada juga hama yang baik, ada juga hama yang tidak baik, dan bahkan meracuni manusia jika pestisidanya terlalu banyak atau berlebihan dipakai, atau mungkin tidak sengaja tertelan atau termasuk ke dalam mulut manusia. Oke. Setelah pangan, berikut kita akan membahas sandang atau dengan lebih yang dikenal pakaian. Ya, ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dan
Sandang ini juga mempunyai dampak positif dan negatif. Berikut dampak positifnya: menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Ya, ini sangat sangat berpengaruh bagi pengusaha-pengusaha pakaian agar meningkatkan produksinya ke pasaran. Ya, ini sangat berdampak positif sekali bagi pengusaha-pengusaha. Yang kedua, telah ditemukannya serat sintetis seperti polister. Polister ini kalau tidak salah itu dia bahan-bahan kain untuk membuat baju atau celana yang lebih efektif atau lebih bisa digunakan atau nyaman bisa kita gunakan di mana saja, pada situasi apa saja. Oke. Yang ketiga, dengan serat sintetis, pembuatan tekstil dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Ini juga agar mempercepat produksinya, memperluas daya jual agar produksi pakaian tetap selalu berjalan. Berikut dampak negatifnya: bahan-bahan yang berupa polimer sintetis atau plastik jika menjadi sampah tidak dapat dihancurkan oleh bakteri. Ya, maksudnya ini tidak dia lama terurai. Kalau tidak salah itu jika kalau plastik yang sudah tertimbun di tanah itu kayaknya itu memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk memuai, terbaur dengan tanah atau bisa terbaur oleh bakteri. Ya. Berikut, sampah plastik jika dibakar akan menyebabkan menepisnya ozon. Tetapi jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Jadi ini maju kena, mundur kena. Dampak negatif dari plastik. Ya. Oke. Saya kira itu saja dari sandang. Berikut kita akan membahas papan atau lebih dikenal dengan tempat tinggal. Ini juga papan ini atau lebih yang dikenal dengan tempat tinggal juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positifnya: dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tetapi cukup dengan menekan tombol dalam beberapa detik saja sudah sampai di lantai yang dituju. Ya, itu seperti yang kita tahu ya, itu yang namanya eskalator atau juga ada juga itu seperti alat-alat jika digunakan di proyek-proyek besar, itu seperti tangga otomatis yang menjulang. Itu ada juga macam roller coaster begitu. Ya, pokoknya ada banyak lah inovasi-inovasi baru teknologi yang digunakan untuk membuat tempat tinggal gedung-gedung ataupun gedung-gedung pencakar langit lainnya. Oke, berikut dampak negatifnya: dengan peralatan modern, dengan mudah mengeksploitasi hasil hutan untuk keperluan papan, mengakibatkan hutan gundul dan akhirnya menyengsarakan manusia sendiri. Dengan diterapkannya teknologi modern, tenaga manusia banyak yang tidak terpakai lagi sehingga banyak terjadi pengangguran. Itu dia dampak negatifnya dari papan. Dampak negatif teknologi, penerapan teknologi untuk di bagian papan. Ya, situ hutan-hutan ditebang untuk dijadikan tempat atau area gedung-gedung yang pencakar langit, dan juga karena sudah terlalu banyak memakai mesin para pekerja. Jadi para pekerja atau manusia banyak yang tidak bekerja atau pengangguran. Oke, saya kira itu saja dari sandang, pangan, dan papan. Oke, berikut selanjutnya kita masuk pada penerapan IPA dan teknologi dalam mengelola sumber daya alam. Bagian ini penting karena sumber daya alam adalah fondasi kehidupan manusia dan menjadi bahan utama bagi berbagai teknologi. Oke. Ya, seperti minyak bumi, batu bara, hewan dan hutan, dan tanah. Berikut kita akan membahas minyak bumi.
Seperti yang kita tahu, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan energi dunia. Namun, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini bisa saja habis. Jadi kita sebagai manusia harus mencari alternatif yang lain untuk menggantikan posisi atau peran dari minyak bumi ini. Berikut batu bara. Batu bara tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga. Namun bahan tersebut dapat didaur ulang. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan juga ada air ini. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, tapi pembersihan itu tidak selalu sempurna, sehingga air bersih makin hari makin menurun kuantitas dan kualitasnya. Dikarenakan itu tadi, air bersih ini memang agak sangat sulit dia, karena itu butuh disaring beberapa kali hingga jernih agar bisa dikonsumsi dengan layak. Berikut juga kita bahas hutan dan hewan. Hutan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tetapi teknologi modern dapat mengakibatkan sumber daya alam tersebut menjadi tidak lagi dapat diperbaharui. Misalnya, penebangan hutan yang tidak terkendali menyebabkan tanah gundul dan erosi. Ini sering dilakukan di dalam hutannya, ada penebang liar begitu, mengambil kayu seperti kayu jati, kayu-kayu yang bagus untuk dijual atau dijadikan meja, properti yang lain. Berikut, menangkap ikan memakai pukat harimau, mengancam kelangsungan hidup ikan. Ini juga sangat merusak alam, sumber daya alam, karena pukat harimau itu bisa menghancurkan terumbu-terumbu karang, rumah-rumah ikan kecil, dan begitulah. Itu banyak mengancam kelangsungan hidup biota-biota laut. Berikut tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun, bila pemakaiannya melampaui batas, tanah akan menjadi rusak. Atau sebaliknya, tanah dibiarkan dalam keadaan kosong dan terkena erosi yang terus-menerus hingga kesuburannya hilang. Gizinya sudah tidak ada. Dan itu maksudnya jika ditanami tumbuhan atau buah-buahan, sayur-sayuran, itu tanahnya sudah tidak, bisa jadi tumbuhannya tidak, mungkin saja hidup, tapi buahnya tidak produktif dan tidak, mungkin kurang lah rasanya ya. Gitu. Bukan hanya alam yang dipengaruhi oleh teknologi, tetapi manusia sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, kita juga perlu memahami bagaimana peranan IPA dan teknologi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut, penerapan IPA dan teknologi dalam sumber daya manusia juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, perkembangan iptek dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi manusia berperan, baik tenaga maupun pikirannya. Perkembangan iptek dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan sumber daya alam secara lebih efektif dan efisien. Dan juga perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dapat meningkatkan kualitas SDM, keterampilan dan kecerdasan manusia karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Dan juga dampak negatifnya, semakin meningkatnya angka pengangguran karena pekerjaan yang semula dikerjakan manusia diganti oleh mesin atau robot. Karena teknologi mengamankan hidup manusia, tanpa disadari, lambat laun dapat mematikan imajinasi dan perasaan serta kejiwaan manusia. Ya, seperti sekarang ini, gadget, sosial media yang lainnya itu bisa dapat mencuci atau menumpulkan kecerdasan pikiran-pikiran manusia. Dan juga yang lain-lainnya. Oke, berikut kita akan membahas peranan IPA dan teknologi dalam komunikasi. Dalam komunikasi ini,
juga mempunyai dampak positif dan negatif. Berikut dampak positifnya. Dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telegram. Pertengahan abad ke-20, di situ telegram ditemukan, yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam waktu beberapa menit saja. Ya, berikut, dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telepon oleh Bell pada tahun 1876, sehingga orang dapat berkomunikasi langsung dalam jarak jauh maupun dekat. Ditemukannya pesawat radio oleh Marconi tahun 1896 untuk mengirim dan menerima berita tanpa melalui kawat penghubung seperti telepon dan telegram. Radio ya. Berikut ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar hidup kepada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dari objek yang disaksikan. Ditemukannya alat komunikasi terbaru, yaitu satelit yang dikombinasikan dengan radio dan televisi, sehingga orang dapat melihat wajah lawan bicara walaupun keduanya berada di belahan bumi yang berbeda, seperti yang sekarang ini, videograph. Teknologi sekarang sudah melesat lebih jauh daripada pada tahun-tahun 1800 maupun 1900. Di sini sudah lebih maju dari sebelumnya. Dampak positifnya, tapi jangan senang dulu, itu juga mempunyai dampak negatif. Jika kemampuan iptek dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, timbul kehancuran di muka bumi ini akibat perselisihan. Ini bagian yang sangat penting bagi iptek. Maka disarankan jika kita para penemu iptek itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia ciptakan atau dia utarakan, agar tidak menimbulkan perselisihan. Dan juga sebagai sumber daya manusia, kita juga harus bisa lebih mengendalikan emosi agar tidak saling menyinggung antar ras ataupun antar kelompok atau antar sesama manusia. Kita selalu berdamai agar hidup ini indah dan bermakna. Oke, baik. Bagian terakhir, kita bahas peranan teknologi dalam transportasi. Bidang ini sangat berpengaruh pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tapi juga ini juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positifnya. Dengan diterapkannya iptek modern, yang orang dapat membuat sarana transportasi yang efektif dan efisien. Dan dampak negatifnya antara lain timbulnya pencemaran suara, kebisingan, dan pencemaran udara. Sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi, jika terjadi pembakaran yang tidak sempurna, dapat mengeluarkan gas beracun yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama di bagian paru-paru, gangguan pernafasan, ISPA. Dengan perkembangan teknologi juga, perubahan alam menjadi tidak seimbang karena terlalu banyak polusi asap. Jadi sedikit-sedikit ozon bumi itu mulai terbuka. Dan juga pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologi manusia. Ini juga berdampak sekali bagi tubuh manusia, terutama di bagian kulit luar. Dan juga ini juga bisa mengakibatkan pemanasan global. Berikut dampak negatifnya, berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi seperti terminal, landasan kapal, landasan pesawat, atau parkir kendaraan. Itu juga salah satu dampak negatifnya, karena itu juga sangat memakan ruang sekali di kehidupan bermasyarakat.
Dari pembahasan tadi, kita dapat simpulkan bahwa IPA dan teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, baik dari kebutuhan dasar hingga kemajuan peradaban. Namun, setiap perkembangan selalu membawa dampak positif sekaligus tantangan yang harus kita kelola dengan bijak. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana memanfaatkan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab. Oke, sekian mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.